Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HNI dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Teman-teman, kita hari ini saya akan coba berbincang-bincang tentang testimoni. Hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Erni. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah pada kenal ya, yang sering bolak-balik ke BC Bekasi 3 ya, atau yang sering terapi di Rumah Sehat Herba, itu pasti udah kenal dan sering ketemu sama Mbak Erni. Teman-teman lihat deh Herba yang ada di sini. Wow, banyak ya. Ini produk-produk HNI yang ternyata di rumah Mbak Erni tuh ada segini banyaknya, dikonsumsi setiap hari. Subhanallah ya. Nah, mudah-mudahan kita nanti akan cerita nih ya, bagaimana sih Mbak Erni kok bisa konsumsi sebanyak ini, kondisinya seperti apa. Nah, cekidot ya. Ya, Mbak Erni gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak Erni ya? Alhamdulillah. Jilbabnya cantik banget Mbak Erni. Oh, pastinya dong. Saya kan juga Kalian kita iklan ya Mbak Erni ya. Jilbab asli Turki ya, jangan lupa di order. Pasti keren di saya. Iya, Mbak Erni boleh tahu sekarang Mbak Erni gimana sih kondisinya? Boleh Ya, cerita? Boleh ya, baik. Terima kasih. Apa kabar semua teman-teman? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya yang saya jalani selama ini dengan penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Erni. Saya adalah tim dari BC Bekasi 3 dan juga Rumah Sehat Herbal. Di tahun 2009, singkat cerita aja teman-teman ya. 2019 benar, pada bulan April tepatnya, saya terdiagnosa setelah melakukan MRI di kepala bahwa saya terdiagnosa kena arachnoid kysta. Arachnoid kysta. Ya, arachnoid kysta itu kalau lebih sederhananya itu kista otak. Mungkin teman-teman atau sobat HNI bertanya, kok kista ada di otak ya? Gitu ya. Ternyata ada juga ya bisa. Ada, ternyata kista itu nggak hanya terletak pada di rahim aja, tapi di seluruh. di kepala kita juga ada. Salah satunya di kepala gitu. Di mana itu kista otaknya bersarang? Bersarang itu ada di otak kiri saya. Gitu ya, seperti itu. Dan ini adalah penyakit langka yang terjadi pada orang dewasa. Biasanya arachnoid kysta itu terjadi pada anak-anak kecil, anak-anak balita, bahkan yang anak seringnya. bayi. Betul. Mungkin sobat HNI suka melihat atau membaca berita bahwa ada anak yang terkena hidrosefalus. Seperti besar itu. pada Jadi kepalanya. betul. Kemungkinan saya akan terjadi seperti itu jika kondisi saya tidak dijaga. Ya, seperti itu benar. Itu 2019 bulan April saya terdiagnosa. Lalu pada 2019 juga, tapi di beda bulan, pada bulan Juli, sekitar 2 bulan setelahnya, saya pun terdiagnosa autoimun. Apa tuh Mbak gejalanya Mbak? Kok bisa ketahuan ada ya, jadi autoimun? Betul. Jadi gejalanya sih gejala umum. Gejala umum yang orang sehat pun terkadang merasakan. Makanya kenapa autoimun adalah penyakit 1000 wajah? Karena gejala ini umum yang terjadi pada orang yang mengalaminya juga. Apa aja gejala yang saya alami? Yang pasti pertama pucat. Autoimun saya tuh autoimun jenis apa sih gitu ya? Autoimun jenis ada autoimun hemolytic anemia. Atau makanya pucat, jadi di sel darah merah ya, ganggu di sel darah merah. Jadi autoimun itu artinya apa teman-teman sobat HNI? Autoimun adalah antibodi kita atau sel imun kita menyerang tubuh sehat kita yang sehat. Biasa kan antibodi itu kan justru melindungi. Kalau mau saya analogikan, tentara yang harusnya melindungi rakyat, tapi justru menyerang rakyatnya sendiri. Wow. Itulah imun kita, gitu ya, luar biasa. Itulah. Dan ini saat ini cukup banyak ya. Betul. Pasiennya saat ini semakin tingginya teknologi kesehatan, tapi luar biasanya juga semakin banyaknya orang yang menderita autoimun ya. Makanya kita buat video ini, mudah-mudahan juga salah satunya buat teman-teman yang mungkin menderita hal yang sama,
bisa terinspirasi dan bisa tahu ya lebih banyak tentang manfaat. Dengan kondisi itu gimana tuh Mbak Erni? Jadi kondisi saya itu pertama kali yang terlihat adalah pasti dari fisik, yaitu pucat, wajah pucat. Pucatnya itu melebihi dari pucat normal. Yang kedua, lemah, letih, lunglai. Itu terjadi pada tubuh saya. Kayak anemia ya, 5L ya. Kalau istilah kedokteran itu saya mengalami fatigue. Fatigue itu adalah kelelahan luar biasa yang terjadi pada tubuh kita. Iya, kelelahan kronis. Itu gejala umum yang terakhir adalah saya ngerasa adalah persendian saya selalu nyeri. Sendi-sendi saya selalu nyeri. Gitu ya. Saya berpikir apa karena saya kena penyakit angin. Jadi gejala-gejala umum itu saya anggap tidak serius. Ya, tapi itu rasa sakit dalam tubuh itu tidak berkurang tiap bulannya. Maka saya melakukan pemeriksaan. Maka terjadilah diagnosa dokter, yaitu AI, berbagai cek ya. Betul. Saya cek darah di lab, sampai semua cek darah lengkap, sampai DNA saya dicek, C1, C2 untuk mengetahui apakah saya terkena autoimun lupus atau SLE namanya ya. Itu apakah ternyata saya terdiagnosanya adalah autoimun hemolytic anemia. Apa sih autoimun hemolytic anemia? Itu adalah autoimun sel darah kita diserang. Sel darah kita diserang, bukan pembuluh darah tapi sel darah. Pada umumnya orang sehat, sel darah itu bertahan 100 sampai 120 hari. Makanya sampai 4 bulan ya. Betul, maka tidak terlihat pucat. Tapi saya pada hari itu juga dipecahkan, dihancurkan kembali lah antibodi saya. Langsung hancur kembali. Gitu ya. Jadi tidak apapun yang saya konsumsi tidak berpengaruh besar untuk kondisi saya. Maka itu terjadi keanehan buat saya. Maka saya kayaknya Mbak Erni tetap aktif, tetap juga bisa luar biasa. Padahal kalau tadi gejala-gejalanya kayaknya serius banget ya teman-teman. Nah, apa tuh Mbak Erni? Rahasianya, tipsnya. Kalau rahasianya sebenarnya pasti sudah diketahui oleh Sobat H ini ya. Sebelumnya ketika saya terdiagnosa kedua penyakit ini, saya diberikan resep obat dokter. Gitu ya. Ada 6 obat dokter yang harus saya konsumsi rutin. Ada sehari 2 kali, ada sehari sekali. Gitu ya. Itu untuk mengurangi gejala-gejala tadi ya. Biasanya obat itu hanya untuk mengurangi atau meringankan rasa sakit pada tubuh ketika kita flash atau kambuh. Ya, tidak untuk menghilangkan penyakit, tidak untuk menyembuhkan ya, betul, menyembuhkan. Karena menurut dari keilmuan medis bahwa penyakit autoimun tidak dapat disembuhkan. Tidak ada obat dan tidak dapat disembuhkan bahkan gitu ya, itu kata dokter. Akhirnya saya pun dalam kondisi ketika mendapat diagnosis pasti saya ada kondisi di mana saya putus asa. Ketika saya diberi resep, saya mengkonsumsi sekitar 2 bulan. Tapi selama 2 bulan itu saya tidak setengah hati melakukannya. Saya hanya minum ketika dalam kondisi saya lagi kurang sehat, sakit atau lagi flare atau kambuh. Itu saya minum. Setelah itu saya nggak akan minum. Makanya obat yang diberikan selama 1 bulan itu pasti selalu sisa. Ya, seperti itu. Tapi setelah saya mengetahui dan sedikit ilmu tentang obat medis yang efeknya buruk dalam waktu jangka panjang, efek sampingnya bisa dilihat juga sekarang sebenarnya udah keren ya, teknologi tinggal cek aja ya. Betul. Ketika saya tahu efek buruk obat itu tidak baik buat tubuh, maka saya dengan mengucapkan dan menguatkan azam, saya bismillahirrahmanirrahim, saya memutuskan untuk melepaskan obat dokter. Setelah saya memutuskan untuk melepaskan obat medis, saya beralih menggunakan herbal HNI API. Gitu ya. Apa aja sih saya konsumsi? Apa aja tuh Mbak? Apa aja sih teman-teman yang perlu saya konsumsi untuk penyakit saya gitu ya. Lumayan ini tadi seperti yang Bu Nur informasikan kurang lebih yang ada di sini ya. Inilah herbal yang saya konsumsi. Kenapa sih banyak? Ya banyak karena 2 penyakit dalam tubuh saya. Dan itu penyakit yang bukan yang ringan ya, tapi itu penyakit yang cukup bisa dibilang serius. Autoimun itu udah masuknya ke kronis degeneratif ya. Kronis betul. Dan tidak, kalau di medis sudah tidak bisa disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita biiznillah kita coba Mbak Erni coba dengan produk-produk ini. Mungkin bisa di Mbak, misalnya Mbak Erni dapat produk apa dari dokter, dari medis nanti. Di sini saya bisa informasikan kenapa herbal yang saya konsumsi banyak ya. Karena tadi saya bagi 2 dari herbal yang diberikan ini, yang diinformasikan ini,
ada 2 penyakit yang mau saya kategorikan. Oh, iya. Untuk kista otak, biasanya saya mengkonsumsi Kelosin, kelosin, ini ini ya, magavit, kelosin dan magavit. magavit, Karena juga ada kaitannya dengan lambung ya Mbak betul, Erni ya. mengkudu dan ini Dead syrup. dead syrup atau madu multiflora. Nah, Ini untuk kista otak saya. Kenapa? Apa saja sih fungsinya? Apakah Sangat bagus jauh ya. berbeda dengan obat dokter yang diberikan? Tidak teman-teman, gitu ya. Ini membantu sekali untuk sebagai pengganti obat dokter yang diberikan. Kelosin ini biasanya dia adalah herbal utama saya ya. untuk kista otak. Ada Karena kandungan dia pegagannya. pegagan, ada daun kelor. Daun kelor. Dia bisa yang saat ini membunuh aktivitas sel yang Sel-sel. merugikan di otak saya. Ya. Jadi Sedangkan, untuk kistanya menghambat. supaya tidak semakin Betul, besar membesar. bahkan mengecil. Iya, Gitu betul. ya. Lalu berikutnya magavit yang pasti lambung ya. Itu biasanya Untuk perbaikan lambung betul, juga. perbaikan lambung, menguatkan lambung saya. Ini mengkudu karena kista otak itu adalah penyakit yang mengganggu sel saraf saya dan itu mempengaruhi kualitas tidur, maka saya diberikan obat Biasanya dokter. obat untuk biar tidurnya nyenyak ya. Obat Obat tidur nyenyak. penenang Betul, sebenarnya. maka Mirip saya- obat penenang di Nah. medisnya bisa digantikan dengan mengkudu, teman-teman. Kenapa saya nggak mau melanjutkan? Luar biasa efeknya, karena dokter sendiri juga tidak mau memberikan dalam jumlah banyak, karena dia tahu efeknya tidak baik buat si penderita kedepannya itu betul. efeknya Maka dia tidak memberikan obat yang banyak. bisa untuk lebih saya. berbahaya daripada fungsinya ya, Mbak Betul, ya. betul, benar. Lalu yang ini sari kurma, dia membantu penyerapan. Iya. Ini dead syrup. Ya, sirup kurma dan madu flora bisa juga menggantikan sirup kurma jika tidak ada. Ya. Gitu. Nah ini untuk Ini kandungan gizinya yang lengkap ya, Betul. untuk mensupport pastinya ya kondisi Mbak Erni, betul. termasuk dengan madu juga. Iya. Ini adalah herbal pengganti obat dokter yang diberikan untuk saya konsumsi. Dan alhamdulillahnya dalam jangka waktu dari bulan Mei ya, Mei sampai sekarang, alhamdulillah Mei 2019. 2019 sampai sekarang bulan Maret 2020 terus berkurang rasa sakit di kepala saya. Subhanallah, alhamdulillah ya. Ya, betul, benar. Awalnya rasa sakit saya ketika kepala saya pegang ini udah terasa sakit. Sekarang dipegang saja sudah tidak sakit lagi. Gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya, bismillah. Bismillah ya, dengan ridho Allah ya. ridho Allah pastinya salah satunya perantaranya. Ya, Herbal ini perantara ya. Betul. Nah, ini adalah kista Ini yang otak saya. Mbak Erni ikhtiarkan untuk kista otaknya ya. Betul. Nah, apa sih herbal untuk pengganti obat dokter untuk penyakit autoimun hemolitik anemia saya? Gitu ya. Sebenarnya ada di obat kista otak juga. Hampir Sebagian. saling berkaitan Betul, sebenarnya ya. betul. Alhamdulillahnya begitu ya, sehingga saya juga tidak terlalu banyak mengkonsumsi herbal ini ya. Memudahkan saya lah ya, paling tidak ya. Jadi biasanya untuk saya konsumsi untuk Terutama obat untuk autoimun saya, itu biasanya ada 6 jenis obat dokter yang diberikan. Oh, ada 6 jenis Betul, obat. benar. 6. Apa aja sih untuk apa aja sih obat dokter yang diberikan itu? Fungsi-fungsinya ya, Fungsinya benar. Itu adalah pengencer darah. Nah, untuk mengencerkan darah, Pengencer darah biasa dengan zaitun. kita bisa dengan zaitun, Mbak Erni juga Atau minum Deep Squat. Deep Squat, Deep Squat juga boleh. rutin minumnya. Berapa Boleh. kali tuh Mbak Deep Saya Squatnya? biasanya sehari itu bisa 6 kapsul. 6 kapsul sehari untuk pengencer Kalau minum darahnya, 3. menggantikan obat kimianya. Betul. Mbak Erni minum zaitun dan Deep Squat. Ya, Deep betul. Squat juga sangat baik untuk otak sebenarnya. Betul. Nah, untuk kista otaknya juga sangat baik. juga. Untuk syarafnya juga sangat baik. Sama juga untuk bisa menenangkan. Nah, jadi sangat plus-plus ya. Ya, betul, benar. Yang kedua adalah saya diberikan obat untuk lambung, menguatkan lambung. Kenapa saya perlu obat lambung? Karena saya juga mengkonsumsi obat jenis steroid. Kenapa saya harus diberikan obat lambung? Agar efeknya tidak keras terhadap tubuh saya. Apa sih obat-obat jenis steroid atau dan lambungnya? Pasti lambungnya itu pasti Untuk saya konsumsi menguatkannya konsumsi magavit tadi. Kalau untuk pengganti steroidnya, steroid, biasanya saya juga menggunakan gamat. pengganti steroidnya Mbak Betul, Erni. biasanya gamat. Biasanya ini juga sangat bagus untuk Betul. penghilang nyeri ya, Nah, menghilang benar. nyeri, mengurangi Karena tadi nyeri saya katakan di bahwa persendian. saya- betul. Tadi semua persendian yang Mbak Erni sakit, Betul. ini sangat baik. Sangat Dan baik untuk sekali. kasus autoimun atau bahkan lupus juga sangat baik Betul, dengan konsumsi betul, gamat ya Mbak betul, Erni ya. benar, betul, benar.
gitu ya. Sebenarnya tidak hanya gamma untuk steroid saya, mengkudu juga termasuk juga di-combine. steroid. Tadi udah minum mengkudu jadi di-combine. Betul, itu juga sebagai pengganti obat steroid saya. Lalu ada obat untuk menaikkan HB. Terus beritahu teman-teman bahwa anemia itu kan katanya menyerang sel darah yang setiap harinya hancur tadi ya. Benar, maka gitu. perlu banget untuk meningkatkan HB. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin juga punya gejala anemia yang kok saya atau lagi hamil tapi butuh HB-nya stabil. Nah, ini ternyata apa tuh Mbak Erni? Saya biasanya untuk menggantikan obat untuk penambah HB adalah saya mengkonsumsi spirulina. Ini dia ternyata ya, yang asam folatnya sangat tinggi memang, Fe-nya juga tinggi, ditambah lagi tadi juga kelosin, di kelosin juga di kelor ada Fe yang tinggi juga, kalsium tinggi, kalium tinggi, jadi nyambung nih yang tadi sama yang sekarang ya. Sama. Spirulinanya diapain Mbak? Coba Mbak tipsnya minumnya. Untuk herbal, cara penggunaan herbal yang saya konsumsi biasanya saya dengan cara koloidal. Koloidal itu adalah karena udah harus dibantu nih Mbak Erni. Karena kondisi saya adalah kondisi sulit menyerap. Ya, penyerapannya kalau diminum biasa. Biar lebih optimal saya dibuka. Caranya Koloidal itu dibuka ya Mbak Erni. Betul, saya buka 5 kapsul. 5 kapsul spirulina. Campurkan dengan rosella 3 kapsul. Oh, rosella juga. Rosella itu adalah vitamin juga. Vitamin C dosis sedangkan tingginya, kalau spirulina itu untuk vitamin asam folat dan vitamin B-nya. Vitamin ada B-nya juga di situ. tinggi. Nah, saya campurkan rosella 3 kapsul, spirulina 5 kapsul, ditambah dengan sirup kurma. Nah, ditambah dengan ini. Yang rasanya juga seger banget jadi ya. Luar biasa. Rasanya tidak mengurangi masing-masing rasa yang ada, tetap enak banget gitu ya. Jadi ini dicampur nih dalam saya campur dalam satu wadah atau satu gelas. Cukup dengan 250 ml atau 300-an ya. Campurkan saja, lalu kita segera minum. Sudah gitu ya. Bisa jadi tips tuh buat yang mau naik HB-nya dan nggak merasakan lemah, letih, lesu. Mulai atau yang rasa nyeri-nyeri semua di badan. Sangat membantu sekali. Pusing terutama juga biasanya kalau orang anemia itu di kepala pusing karena kan HB-nya rendah. Jadi oksigennya nggak bisa nyampe nih ke otak ya, jadi sering sakit kepala. Nah, ini salah satu solusinya ya Mbak Erni. Betul. Subhanallah ya. Nah, selanjutnya biasanya apa sih herbal yang bisa mendukung mengoptimalkan herbal saya? Saya biasanya mengkonsumsi Sevol atau HC. Iya, Sevol. Sevolnya di-combine juga ya, diminum untuk menaikkan juga tenaga. Herbal yang mendukung untuk saya selain herbal utama adalah saya campurkan Prochymium propolis 2 kapsul. Ke dalam kopi yang menguatkan saya minum. Kembali menguatkan juga ya. Karena luar biasa ya autoimun itu ada itu luar biasa. Melemahkan semua fungsi tubuh saya. Gitu. Maka saya butuh effort yang lebih besar. Gitu. Luar biasa. Kalau ini diminumnya sekali sehari. Iya. Kalau stem fiber biasanya awal saya minum pagi hari cukup 1 saset. Ini untuk stem cellnya ya, supaya perbaikannya terus terjadi. Nah, karena sekarang bahkan orang kanker aja dikasih stem cell ya sekarang terapinya. Nah, Mbak Erni juga untuk perbaikan ke sel-sel tubuhnya, seluruh tubuhnya ini 1 hari minimal 1 saset ya Mbak Erni. 1 saset sudah cukup insya Allah. Luar biasa ya Mbak Erni ya. Nanti kita sambung lagi untuk yang spesifik tapi kurang lebih mudah-mudahan ini menjadi penjelasan ya. Dan alhamdulillah saat ini Mbak Erni tetap bisa beraktivitas dari kondisi dulu 2019 bulan Mei sampai sekarang terjadi gimana tuh Mbak rasa yang dirasakan? Pasti HB dari segi HB dari 6,5 2019 bulan Mei sampai 2020 bulan Februari kemarin ya akhir. HB saya naik dari 6,5 menjadi 11. Subhanallah. Padahal kalau transfusi butuh berapa kantong tuh ya? 3 kantong saya beli. Biasanya tiap bulan ya. Tiap bulan itu bisa sampai 3 kantong. Sekarang udah bisa naik 11 dan kondisinya cukup normal ya. Tadi nyerinya juga berkurang, nyeri sendi juga berkurang, Ben. Nyeri sendi sangat berkurang tanpa bantuan steroid. Biasanya harus minum steroid ya. Kemudian udah mulai bisa beraktivitas walaupun nggak sampai kayak orang normal ya, tapi luar biasa. Karena biasanya anemia hemolitik ini biasanya paling cuma 1-2 jam aja bisa beraktivitas dalam 1 hari. Ini Mbak Erni bisa sampai 6 jam. Luar biasa, 3 kali lipatnya. Luar biasa ya. Ya mungkin mudah-mudahan kita doakan Mbak Erni terus sehat.